Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel kita di Novita Bulbul. Nah, pada kesempatan kali ini guys, gue ingin sedikit sharing berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menangani anjing kita yang kencing darah. Jadi ceritanya gini guys, dulu gue punya anjing tuh namanya Jerman. Dia kencing darah tuh tanpa gue ketahui gitu ya. Jadi dia nih ada tetes-tetesan darah di lantai. Jadi gue pikir nih anjing gue ini pasti gaduh ya. Terus gue cari-cari, ternyata anjing gue ini oke, semua nggak ada yang misalnya kayak basah kuyup kayak anjing gaduh gitu loh, nggak ada. Akhirnya tanpa gue sengaja gue lihat di kemaluannya si Jerman ini berdarah. Akhirnya karena gue nih memang belum pernah berpengalaman dan memang teman-teman nggak ada yang pernah pengalaman juga masalah ini, akhirnya langsung gue bawa ke pet shop. Karena gue pikir nih ramuannya apa ya, kalau berdarah gini kan sekiranya gawat gitu ya. Habis itu gue bawa ke pet shop. Di pet shop itu di ronsen ya, kayak di ronsen tuh kayak ibu hamil pergi ke rumah sakit mau di ronsen ya, kayak gitu sama di ronsen gitu kan. Habis itu kelihatan banget. Jadi bisa faktornya itu sebenarnya ada tiga, maksudnya satu itu bisa karena kurang minum, yang kedua bisa karena bakteri, terus yang ketiga itu bisa karena sering berganti, maksudnya dia berhubungan gitu dengan anjing lain liar lah kira gitu kan. Itu tiga faktor itulah penyebab utamanya. Jadi disaranin sama dokternya anjingnya ini harus sering dikasih minum, terus jangan dibiarkan keluar, maksudnya liar gitu kan. Tapi dikasih obat juga, tapi setelah gue bawa balik, gue rawat seperti biasa, abis itu gue kasih minum obatnya, nggak juga baik, masih tetap aja itu seperti itu. Akhirnya kan pening kan ya kalau masalah seperti itu. Akhirnya gue cari di YouTube juga, cari di Google, cari searching apa sih gitu kan. Tapi yang ketemu kebanyakan tuh yang gue cari tentang masalah ini tuh kebanyakan pada manusia. Hewan jarang yang bagi solusi seperti ini. Akhirnya dalam pikiran gue, apa salahnya gue coba kan. Akhirnya ada satu merek itu namanya KJ Bling ya. Jadi harus belinya di apotek. Ya udah akhirnya gue beli ke apotek. Nih KJ Bling kayak gini nih guys. Nih, ini namanya KJ Bling, udah pada nih ya, kalau kalian bisa lihat KJ Bling. Nah ini banyak nih, inilah bekasnya anjing gua nih. Nih, nah berapa? Ini lagi nih. Ini masih ada nih. Nah inilah 1, 2, 3, 4 ginian. Jadi ini tuh isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Satu ginian 10. Jadi gua tuh belinya 4. Yang habis 3. Ini masih bagus ya. Ini habis nih 1. Satu aja. Ini sisanya ada 3. Makan ini semua. 3 ini dengan ini lebih 1. Ternyata sembuh. Serius, ternyata sembuh. Jadi kalian nanti ya, kalau ada yang sakitnya sama, gak usah deh bawa ke pet shop. Bukannya ngapain pet shopnya nggak bagus ya. Gue juga nggak tahu juga, nggak bisa juga sih ngomong seperti itu. Tapi lebih baik kalian merawat sendiri aja lah. Ini KJ Bling ini ada di semua apotek. Ini mudah nih dapatnya.
Harganya juga murah lah pokoknya, tas 10.000 kayaknya satu papan itu ya. Nggak nyampe lah kayaknya 10.000. Jadi harganya murah. Jadi ini kan satu kapsul ini kan dia kayak kapsul gitu, jadi bisa dibuka gitu. Nah, satu kapsul ini untuk 1 hari. Satu kapsul dibagi 2. Jadi caranya ini kayak gini. Ambil sendok, isi air. Itu kapsul dibuka dulu. Setengah ya. Setengah aja masukin ke sendok itu, diaduk-aduk gitu kan. Langsung aja tenggakin. Jadi satu kapsul itu untuk 1 hari. Satu kapsul dibagi 2. Begitulah terus sampai 3 palet ini habis. 3 palet ini habis. Baru dia sembuh. Terakhir gue lihat kan, jadi setiap ngasih ini kita cek terus, istilahnya oke nggak, nanti anjing ini ada efeknya nggak, apa dia merasa gimana gitu, enggak. Jadi memang gue ngasih ini tuh pakai insting aja, karena kalau tulisan di sini ya, di sini dosisnya itu kan untuk dosis manusia ya, 2-3 kaplet sehari, ya nggak mungkin gue mau kasih sebanyak itu ya. Jadi anjing gue ini sih memang anjing kecil juga, dia umurnya 2 tahunan lah. Dia sakit ini. Jadi ya pakai insting aja lah ngasihnya itu, ukurannya segitu. Akhirnya setiap hari ngecek, kok belum ada perubahan, tapi gue tetap gue kasih tiap hari, terus cek. Jadinya akhirnya sembuh juga guys. Akhirnya sembuh, selesai lah masalahnya. Ternyata semudah itu gitu loh. Dari kemarin ke pet shop habis juga berapa guys, habis juga nih 700.000. Nah ini mah nggak nyampe 50.000, tapi oke. Itulah, jadi kita memang harus pembuktian dan memang nyata. Jadi siapa-siapa kalian yang mengalami kasus yang sama, coba aja, ini namanya keji beling ya. Keji beling itu dia sebenarnya ada 2 sih. Satu yang pakai botol, ini yang saset. Nah, karena kemarin itu gue pikir kan kita mau coba, ngapain yang beli 1 saset kan isinya berapa ya? Ya kemarin sih gue beli pertama itu 1 dulu, 1. Terus habis itu langsung beli 4 karena kayaknya dia makan tambah oke. Dia yang tadinya tidur mulu, lemes atau gimana, dia jadi lebih aktif. Itu makanya gue beli lagi nih selanjutnya. Kayaknya cocok nih, makanya gue sambung lagi untuk beli. Karena dari sifat-sifat dia itu kayak ada perubahan yang dari biasanya dia kurang begitu aktif jadi aktif kembali. Makanya gue sambung lagi untuk beli yang ketiga papan ini. Itu aja sih guys. Tapi memang untuk minum dia harus lebih banyak sih. Kalaupun dia nggak mau minum sendiri, kalian tuh ya suapin aja. Kalau dia pakai suntikan aja, sedot kan, langsung aja paksa aja. Jadi memang harus dipaksa. Jadi minum itu memang harus banyak dan minum ini itu aja. Nggak dikasih yang lain-lain tuh nggak ada lah. Tapi sih ini memang bukan obat alami ya, tapi oke lah. Sekarang kita kan memang mau cari yang nyata gitu kan, yang berhasil sembuh. Ini tanpa perlu ke pet shop. Oh iya guys, gue lupa untuk ngasih tahu, sebenarnya keji beling ini ya, ini sebenarnya untuk manusia ya, fungsinya yaitu untuk meluruhkan batu ginjal. Kalau batu ginjal itu kan, kalau apa yang parah itu yang parah itu kan mengeluarkan darah, itulah batu ginjal ya. Jadi lupa gue tadi ngasih tahu, ini kalau anjing gue ini nggak ditangani secara cepat, jadi dia bisa jadi berakibat batu ginjal. Nah kebetulan batu ginjal waktu di ronsen itu memang nggak ada batu ginjal, tapi kalau kelamaan kita menanganinya itu bisa jadi batu ginjal. Darah-darah tadi itu jadi mengkristal dan ya itulah jadi batu ginjal. Dan
dia akan lebih susah untuk kencing. Dan kalau kencingnya lagi lebih kayak darahnya itu lebih mengental dan dia sakit banget gitu guys untuk kencingnya. Jadi ini memang satu penyakit yang sangat serius, jadi harus cepat penanganannya. Kalau sempat kena batu ginjal ya, dia harus dioperasi. Operasinya itu lumayan juga guys harganya, dan ya kita nggak tahu lah, namanya dioperasi ya, anjing ini nggak bisa yang survive yang kayak seperti biasa, namanya juga operasi ya, namanya operasi bisa gagal bisa enggak. Jadi kalau kalau udah tahu seperti ini kalian harus cepat-cepat lah menanganinya, jadi pakai ini aja langsung cepat ditangani. Oke guys, itu aja sih masukan dari gua untuk teman-teman yang mengalami hal serupa ya seperti ini. Oke. Oke guys, sekian video kali ini. Bye.